ngelakuin hal itu, saya mohon. Kalau gitu lo harus janji sama gue. Lo harus ngeyakinin Yoga untuk jangan ngebatalin pertunangannya sama gue. Kalau nggak gue akan nekat. Oke, kalau lo nggak mau, gue akan lompat sekarang. Mbak, saya mohon Mbak. Mbak tolong jangan nekat. Saya akan lakuin apapun Mbak. Tolong Mbak jangan nekat. Iya Mbak. Mas, aku mohon sama kamu. Kamu jangan batalin pertunangan kamu sama Syasha. Karena dia sangat sayang sama kamu. Kamu tahu dari mana tentang ini? Gak penting aku tahu dari mana, Mas. Yang jelas, dia sangat sayang sama kamu. Aisyah, aku tuh gak sayang sama dia. Aku tuh gak mencintai dia. Jadi kalau nanti suatu saat aku menikah sama dia, ya dia akan lebih sakit lagi kan? Karena sampai kapanpun aku tetap mencintai kamu. Kan kamu yang bilang, aku harus jagain perasaan dia. Dengan kayak gini, aku tuh lagi jagain perasaan dia. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Kamu jangan bikin masalah ini tambah sulit lagi dong. Aku yakin, Mas, dengan cintanya dia yang begitu besar sama kamu, akan membuat kamu juga jatuh cinta sama dia. Lagi pula, kita udah gak ada harapan. Kita ada harapan. Enggak, Mas. Kita bisa menikah lagi. Mas, aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa bayangin kalau aku harus menikah dengan lelaki lain. Lagi pula ngapain sih kita bahas soal itu? Udahlah, Mas. Yang terpenting sekarang, kamu udah janji sama Syasha kalau kamu akan menikahi dia. Kamu udah bikin dia berharap sama kamu, Mas. Tolong jangan merusak harapan itu. Sekarang, Syasha lagi nunggu kamu di jembatan. Kamu temui dia, kamu kembali sama Syasha. Aisyah! Sih, gue gak bisa banget jaga omongan gue. Sekarang nyesel udah gak ada gunanya. Sasha. Gak, kamu datang. Aku mau minta maaf atas ucapan aku. Aku gak berpikir dengan jernih. Aku kalut. Aku gak akan membatalin pertunangan kita kok. Gak. Makasih ya, Gak. Kamu harus tahu tadi aku ngerasa hancur banget waktu kamu ninggalin aku. Please, jangan lakuin itu lagi ya. Nih bagaimana Jeng Mira? Cocok ini Sasa pakai ini kan badannya langsing nih, warnanya juga gold, cantik kan? Iya ya bener ya Jeng. Syah,
Kamu kenapa sih dari tadi kok diem aja? Lagi pasang ngomong. Sasa, udah tenang aja. Rencana kita kan sudah berjalan. Sekarang kamu fokus aja dengan pernikahan kamu. Nanti kalau Aisyah udah lahiran, anaknya tinggal kita buang. Beres, pernikahan tetap dilaksanakan. Ya justru itu Tante. 8 bulan itu kan masih lama. Yoga bisa aja loh batalin lagi. Apalagi kalau anaknya udah lahir. Pasti Yoga akan merasa lebih terikat sama Aisyah. Tapi mau gimana lagi ya, Jeng? Kita udah ngelakuin usaha untuk nyingkirin anak itu. Tapi udah gagal. Gimana dong, Jeng? Gini. Urusan itu biar saya aja yang ngatur. Cuman saya perlu banget bantuan kalian berdua. Bantuan apa Tante? Tante perlu banget yang menjalankan itu adalah kamu dan mama kamu. Soalnya Tante udah gak bisa bergerak lagi. Mereka tuh udah curiga sama Tante. Semenjak kejadian Tante ngumpetin ibunya Aisyah. Gitu. Berarti rencana kita sama dong, Jeng. Ya kan, Syah? Ya udah. Sekarang Jeng Indah tinggal kasih tahu kita bisa bantu apa. Aisyah. Aisyah, saya mau bicara sebentar. Kamu ada waktu kan? Maaf, ada apa ya Bu? Anak saya Syasha sudah cerita tentang kejadian tadi malam. Jadi saya datang ke sini, saya mau terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menyelamatkan anak saya. Nggak apa-apa Bu. Sudah seharusnya saya melakukan itu. Sebagai ungkapan terima kasih, gue sama nyokap gue mau ngajak lo jalan-jalan. Mau kan? Aku nggak... Tenang ya. Saya tahu di mata kamu, saya mungkin orang yang jahat. Apalagi dengan peristiwa yang kemarin menimpa kamu. Tapi kamu harus percaya Aisyah. Kalau sekarang, saya sudah tobat. Jadi kamu gak perlu takut. Saya cuma pengen lebih mengenal saja orang yang sudah menyelamatkan anak saya. Ya kan, Syah? Gue juga pengen belajar dari lo Aisyah. Lo kan tahu sendiri, Yoga tuh cinta sama lo. Ya kalau misalkan lo ikhlas, gue pengen lo ngajarin gue cara untuk jadi lo. Ya supaya Yoga bisa cinta sama gue juga. Mau kan? Kita berdua sudah izin kok sama Bu Indah. Dan Bu Indah bilang oke. Ya kan, Syah? Yuk. Bawa tasnya. Gak usah takut, ayo.